Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan teman-teman, saya dari Lembaga Pelatihan Kerja Al-Kafi yang beralamat di Perut Kapos Asri, Blok D nomor 24, RT 6 RW 3, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Tak kenal maka tak sayang teman-teman, maka perkenalkan diri saya. Nama Ujang Salahuddin MPD, lahir di Sukabumi 1 Januari 1991, alamat tinggal di Perumahan Kapos Asri, Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Instansi LPK Al-Kafi. Nomor handphone 0813 8016 9179. Email ujangsalahuddinmpd@gmail.com. Mungkin itu teman-teman tentang biodata saya dan dari mana berasal instansi saya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, cek sound dulu ya. Apakah suara saya terdengar teman-teman? Terdengar? Bagus. Oke, terima kasih. Supaya semangat untuk mengawali pagi kita, marilah kita jaya dulu ya bersama-sama. Ketika Bapak mengatakan semangat pagi, teman-teman ucapkan pagi, 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 luar biasa. Seperti itu ya. Oke. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan semua. Terima kasih. Ya, sebelum kita belajar, Bapak absen dulu ya. Diana, Awa, Hadir, Pak. Yoga, Adi. Oke, berarti hadir semua ya. Karena hadir semua, marilah kita lanjut ke pelajaran ya, teman. Teman, yang selanjutnya yaitu mengenal safety induction dan tata tertib kelas. Adapun teman-teman, tata tertib kelas atau housekeeping or rules of the class. Yang pertama teman-teman, kalau mau ke toilet baik perempuan maupun laki-laki harus mengacungkan tangan. Yang selanjutnya di kelas tidak boleh tidur ya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, di kelas itu tidak boleh menghidupkan handphone ya, jadi handphone harus dimatikan ya. Yang selanjutnya teman-teman, di kelas itu tidak boleh stres ya, tidak boleh stres. Jadi kalau misalkan waktunya serius, teman-teman serius. Waktunya bercanda, teman-teman boleh ketawa. Hahaha. Oke teman-teman, kita lanjut kepada persepsi. Di sini ada 3 gambar teman-teman. Yang pertama yaitu gambar grafik desain, yang mana di situ ada papan tulis tertuliskan grafik desain, dan di situ juga ada kamera ya. Kemudian ada pensil warna. Kemudian ada kuas ya. Kemudian ada juga di situ di gambar yang kedua yaitu orang sedang kerja kelompok ya, memikirkan sesuatu bersama-sama. Kemudian di gambar yang ketiga yaitu tentang belajar desain grafik, ada berbagai jenis warna, ada penggaris dan lain-lain. Teman-teman, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Desain grafis, Pak. Oke, luar biasa ya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang desain grafis, marilah kita masuk ke materi teman-teman. Oke, Pak. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu roadmap pelatihan. Apa saja sih roadmap dari pelatihan? Pertama, judul, cara
menentukan sumber informasi agar keabsahan informasi mengenai pengetahuan dasar desain sesuai dengan kebutuhan. Unit kompetensi mengaplikasikan prinsip dasar desain. Kode unit M.7400.001.02. Elemen kompetensi menerapkan materi informasi yang berkaitan dengan pengetahuan dasar desain. KUK, sumber informasi ditentukan agar keabsahan informasi mengenai pengetahuan dasar desain sesuai dengan kebutuhan. Program pelatihan desain grafis. Tujuan dan manfaat. Tujuan, peserta dapat menjelaskan cara menentukan sumber informasi agar keabsahan informasi mengenai pengetahuan dasar desain sesuai dengan kebutuhan. Manfaat, setelah mengikuti pelatihan diharapkan memberikan manfaat sehingga peserta kompeten mengaplikasikan informasi dengan pengetahuan dasar desain sesuai dengan kebutuhan. Adapun pengertian desain grafis, menurut I.R. Suryanto Tabrani tahun 2003, desain adalah proses panjang dalam pekerjaan yang erat kaitannya dengan seni untuk tujuan tertentu. Pengertian desain grafis menurut I.R. Suryanto Tabrani 2003, desain adalah proses panjang dalam pekerjaan yang erat kaitannya dengan seni untuk tujuan tertentu. Dalam sebuah kalimat, kata desain biasa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau bentuk objeknya. Maka, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi pesan seefektif mungkin. Prinsip-prinsip desain grafis ada 6. 1. Kesederhanaan. 2. Keseimbangan. 3. Kesatuan. 4. Penekanan. 5. Proporsi. Dan 6 adalah irama. Kesederhanaan. Hal ini sangat logis demi kepentingan kemudahan pembaca memahami isi pesan yang disampaikan dalam penggunaan huruf. Sebuah berita, misalnya seperti logo dari Apple, itu kan logonya Apple gitu kan, itu sederhana. Kemudian McD itu juga sederhana. Yang selanjutnya keseimbangan. Keseimbangan adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Contohnya kotak yang sama kiri kanan. Kemudian logo Mac itu juga termasuk alat seimbang. Selanjutnya kesatuan. Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya desain akan membuat karya tersebut terlihat bercerai-berai atau kacau balau, berantakan, yang mengakibatkan karya tersebut tidak enak dilihat atau tidak enak dipandang. Contohnya apa? Seperti misalkan kotak 4, kotaknya sama 4 gitu kan ya. Ke pinggir 2, ke bawah 2. Yang selanjutnya penekanan. Penekanan dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca sehingga ia mau melihat dan membaca bagian desain yang dimaksud. Contohnya misalkan ada kotak 8 berjejer kiri 4, di bawahnya 4 ya. Dan hanya itu warnanya putih dan hanya ada satu warna merah di 8 kotak tersebut untuk menekankan atau disebut dengan penekanan. Selanjutnya proporsi.
Proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Contohnya ada bidang 3 menyusun dari satu persatu, nomor 2, nomor 3. Bidangnya sama tetapi besarnya berbeda. Selanjutnya irama. Irama merupakan selisih antara dua wujud yang terletak pada ruang serupa dengan interval waktu antara dua nada musik beruntun yang sama. Desain grafis mementingkan interval ruang atau kekosongan atau jarak antar objek, misalnya jarak antar kolom. Misalnya ada kolom 6 berjejer semua sama, itu disebut dengan irama. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tadi dari A sampai C, maka kita harus menyimpulkan. Nah, pada posisi ini kita akan ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu menurut I.R. Suryanto Tobrehi tahun 2003, desain adalah proses panjang dalam pekerjaan yang erat kaitannya dengan seni untuk tujuan tertentu. Adapun desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Adapun prinsip-prinsip desain grafis yaitu A. Kesederhanaan, B. Keseimbangan, C. Kesatuan, D. Penekanan, E. Proporsi, dan F. Irama. Oke teman-teman, kita masuk kepada aplikasi. Ada 3 pertanyaan untuk teman-teman. Satu orang akan diberi pertanyaan, 1 butir pertanyaan, nanti jawab ya teman-teman. Oke, yang pertama, awak. Pertanyaannya adalah, apa arti singkat dari desain grafis? Oke, betul. Pertanyaan yang kedua, Diana, ada berapa prinsip desain grafis? Berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual adalah pengertian dari keseimbangan. Oke, pinter, luar biasa nih murid-murid Bapak ya, pinter-pinter semua. Oke, yang selanjutnya yaitu pertanyaan pilihan ganda teman-teman. Oke, awak tolong jawab. Bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin merupakan pengertian dari A. Desain brief, B. Desain grafis, C. Desain grafis, kemudian D. Prinsip desain. Oke, betul, pinter. Selanjutnya Diana, ada berapa prinsip-prinsip desain? A. 4, B. 5, C. 6, dan D. 7. C, Pak, 6. Luar biasa. Oke, Yoga. Pertanyaan ketiga, keadaan atau kesamaan antar kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual adalah arti dari A. Kesederhanaan, B. Keseimbangan, C. Kesatuan, dan D. Penekanan. Jawabannya B. Oke, bagus, luar biasa nih murid-murid Bapak, luar biasa pada pinter ya. Oke, semua dapat dijawab dengan baik ya. Oke, yang selanjutnya itu tugas tambahan ya teman-teman. Teman-teman, untuk tugas tambahannya yang pertama poinnya itu buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai unsur desain